Kembali bersama kami di saat tim SAR gabungan mencari dan mengevakuasi korban di kawasan bencana Semeru. Sejumlah warga justru nekat mendatangi lokasi bencana meski dilarang petugas. Ironisnya kedatangan warga justru hanya untuk bersuah foto. Sejumlah warga luar kawasan terdampak bencana terus saja berdatangan ke lokasi bencana guguran awan panas Semeru. Warga nekat menerobos penjagaan dan penyekatan petugas untuk mendekati lokasi meski dilarang. Padahal kawasan ini masuk titik berbahaya yang sewaktu-waktu bisa terkena guguran awan panas Semeru. Warga datang untuk melihat-lihat dan bersuah foto layaknya di lokasi wisata. Ironisnya mereka berdatangan justru di saat tim SAR gabungan tengah sibuk mencari dan mengevakuasi korban Semeru. Tadi yang dilihat rumah orang yang terdampak Semeru ya, sama lihat itu ada truk yang terkena abu. Ya. Mbak, tapi kayak gini menarik nggak sih untuk difoto juga gitu sebagai anak muda? Ya, sangat menarik banget. Mau lihat-lihat, tahu dari mana ada kejadian ini? Ya dari HP, dari kabar-kabar lah. Ibu dari rumah datang ke sini, emang apa yang menarik sih Bu kalau dilihat? Ya apa ya? Gitu ya? Iya, alamnya. Saat ini kawasan di sekitar Gunung Semeru masih berstatus tidak aman. Warga luar juga diimbau berempati terhadap warga yang menjadi korban bencana, terlebih tidak mendatangi lokasi rawan bencana yang bisa membahayakan nyawa sendiri. Dari Lumajang, Jawa Timur, Bayu Pradana, Raga Firdaus, dan Rizky Ikhwal, iNews melaporkan. Ya, erupsi Gunung Semeru menyebabkan 20 hektar lahan pertanian berubah menjadi aliran lahar. Akibatnya puluhan warga gagal panen dan merugi. Siapa yang menyangka sebelum erupsi, lokasi ini adalah lahan pertanian dengan beraneka ragam tanaman. Sawah seluas 20 hektar ini merupakan mata pencaharian utama bagi puluhan warga Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Lumajang. Kini aneka komoditas pertanian habis tertimbun material vulkanis yang sangat tebal. Para pemilik lahan pun hanya bisa pasrah melihat lahan pertanian yang kini berubah menjadi aliran lahar pasca erupsi Semeru. Tapi sawah ya Pak ya? Sawah. Semuanya? Sawah. Tanaman apa aja Pak? Tanaman padi, cabai, palawija semua lah Pak di sana Pak yang ada. Yang pastinya padi sama cabai, yang banyak cabai Pak. Kurang lebih yang memiliki di sana itu 50 orang, kurang lebih. Lahan yang terdampak itu awalnya lahan pertanian, itu banyaknya kurang lebih semua 20 hektar. Warga berharap bisa kembali memanfaatkan lahan ini setelah kondisi aman. Rencananya lahan pertanian akan diolah menjadi tambang pasir. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, kembali kita update perkembangan terbaru dari Posko Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Sudah ada Mahathir Muhammad. Mahathir, silakan dengan laporan Anda. Ya, Juno, berbeda dengan Bayu Pradana yang berada di Posko Sembako, kalau kami ini berada di Balai Desa Penanggal, di mana Balai Desa ini awalnya sempat menjadi tempat untuk pengungsian warga. Namun karena memang kondisinya ini tidak memungkinkan, karena sering terjadi hujan di daerah Lumajang, sehingga dari pihak relawan pun mengalokasikan dari pengungsi ini ke area lapangan Posko Penanggal. Ya, tepat rekan kami Bayu Pradana di sana mengabarkan. Lokasi kami memang tidak terlalu jauh, namun di sini juga difokuskan untuk menaruh atau memberikan sumbangan bisa diberikan ke sini. Kami akan menunjukkan kepada Anda saat ini pun ada aktivitas di mana sejumlah warga atau korban ini masih mencoba mencari dari sisa-sisa pakaian atau juga pakaian-pakaian bersih yang disumbangkan dari para relawan. Untuk mereka bisa pilih, mereka bisa bawa pulang, nantinya bisa mereka kenakan. Karena banyak sekali dari warga-warga pasti korban erupsi Semeru, mereka tidak bisa menyelamatkan barangnya apapun itu. Mereka bisa menyelamatkan diri saja, mereka sudah mengucap syukur pastinya. Dan sejauh ini menurut data yang kami terima, memang untuk di Kecamatan Pasiran ini ada 4 titik posko. Kurang lebih sebanyak 1.300 jiwa yang mengungsi
Di 4 titik posko ini, posko yang berada di Balai Desa, posko tempat Bayu Pradana mengabarkan itu di lapangan Penanggal, ada juga di rumah-rumah warga sekitar dekat sekali dari sini. Dan untuk korban jiwa atau maksud kami sejauh ini dengan jumlah warga yang terdampak erupsi ini sebanyak 2.331 yang harus mengungsi. Dan untuk korban jiwa sejauh ini, menurut data yang kami terima dari pihak BNPB per tanggal 9 Desember 2021, sebanyak 43 jiwa ini meninggal dunia. Luka berat sebanyak 21 dan dilaporkan 12 masih dalam pencarian. Dan yang harus mengungsi di seluruh kecamatan dan seluruh desa ini disatukan menjadi satu data, yaitu kurang lebih 6.542 warga yang mengungsi di sebaran 125 titik pengungsian, salah satunya tempat kami mengabarkan. Dan di sore hari ini pun kami memang tidak diperkenankan untuk mendekat ke desa-desa yang terdampak parah, karena apabila sore hari, kami tadi pada siang hari sudah terlihat mendung. Kalau cuaca di sebelah kanan kami ini sudah gelap ya, jadi sebelah kiri ini matahari. Namun kalau Juno melihat mungkin di layar kaca Anda, kami terlihat tersinar oleh matahari, namun di sebelah kanan kami ini mendung. Nah, keadaan-keadaan seperti ini sangat berbahaya karena tidak bisa diprediksi hujan akan benar-benar turun atau tidak. Karena kalau apabila hujan turun, ini sangat membahayakan apabila bahkan relawan sendiri pun memang dihimbau untuk tidak berada di lokasi desa terdampak ketika hujan turun. Andai kan kita berhayal sedikit, Juno, kalau misalkan Juno lagi bakar-bakar atau panggangan gitu, ketika arangnya lagi mau disiram air dingin pasti mengeluarkan asap kepulan. Nah, seperti itulah apabila terjadi hujan di Gunung Semeru, ketika masih panas, diguyur hujan, awan panas nanti akan turun ke area kawah dan juga lereng, ini membahayakan dari proses evakuasi. Untuk sementara itu, Juno, kembali ke studio. Memang cuaca yang sangat dinamis, jadi analogi tadi bisa kita bayangkan ya Mahathir, bagaimana kondisi di sana yang memang tidak bisa terduga, jadi sangat harus berhati-hati seperti itu. Kalau bicara mengenai bantuan, saya lihat di belakang Anda ini cukup banyak bantuan, dan saya juga sempat berbincang dengan BNPB bahwa kalau bicara mengenai bantuan logistik, makanan seperti itu sudah sangat cukup. Ada hal lain yang menurut Anda yang masih dibutuhkan pengungsi? Selain tadi ada pakaian yang mereka sudah dapatkan, ada hal lain mungkin, Mahathir? Dua hal, Juno. Ini dapat kami katakan, kami bertemu langsung, kami berbincang langsung dengan warga. Sebenarnya apa sih terkadang yang benar-benar mereka terbutuhkan? Yang pertama ada relokasi, atau mereka segera dibangunkan rumah walaupun seadanya, walaupun memang tidak sebesar rumah mereka pada sebelumnya. Mereka berharap dapat mempunyai rumah. Satu warga yang saya wawancara ini memberikan statement yang cukup buat kami, mengiris hati kami ya, karena dia bilang, saya punya nafas, saya punya jiwa, saya punya badan, saya masih punya keluarga, tapi saya nggak punya alamat. Itu yang diminta oleh para seluruh korban. Yang kedua adalah sebenarnya bantuan uang. Mereka memang tidak meminta langsung uang yang kita punya atau uang yang kita bawa, tapi ada hal yang berbeda ketika ada bantuan uang yang bisa mereka pegang, karena mereka tidak sama sekali memegang uang untuk melarikan diri. Mereka sudah tidak punya pekerjaan. Jadi ketika ada relawan yang memberikan uang tunai atau donasi atau santunan secara langsung, yaitu berupa uang tunai, ini saya melihat ada sesuatu hal yang berbeda. Mereka merasakan kesenangan, atau terlihat dari terpancar dari mukanya, mereka ada hal yang mereka butuhkan sejauh ini adalah rumah dan uang tunai. Uang tunai ini mereka tidak gunakan untuk aneh-aneh, makan mereka tercukupi. Mereka hanya untuk butuh pegangan saja, karena merasa mereka tidak membawa harta apa-apa, dan dompet pun sudah tidak bisa selamatkan ketika erupsi terjadi, seperti itu. Oke, iya, dua item ini dari ungkapan Anda tadi menarik, bahwa memang selain ya memang sudah ada plan untuk relokasi warga-warga yang terdampak dan juga uang tunai. Ini jadi catatan juga ya, semoga ada nantinya juga bisa menjadi list kebutuhan bagi penghuni. Satu mungkin, Mahathir, bicara mengenai warga yang kadang tidak berkepentingan, yang masih mencoba untuk menuju atas seperti itu untuk melihat kondisi. Ada catatan apa dari Anda sendiri, dari pandangan mata Anda ataupun saat Anda meliput untuk warga-warga yang masih berbondong untuk hanya sekedar swafoto? Ya, ini memang hal yang kami sedikit membingungkan ya, ketika kami banyak live report di program
seperti di MNC mungkin, MNC News, News Petang, MNC Petang maksud kami, Indonesia Petang ini banyak. Halo adek, ganteng, dari mana? Oh, dari Bengkulu, oke. Ya, ya. Jadi misalkan ada warga-warga yang hanya bersuah foto seperti itu ya. Mereka sebenarnya kami tanyakan terkadang mereka bukan orang-orang yang berada di desa tersebut. Kami tanyakan, Mas atau Bapak ada di desa tersebut? Oke. Enggak Mas, saya cuma mau datang. Alasannya kadang ada saudara saya di situ. Terkadang alasannya seperti itu. Jadi kalau kami melihat terkadang mereka hanya ingin menunjukkan sesuatu hal yang pernah viral, yang sudah viral di media sosial. Mereka lihat, mereka penasaran, ingin mereka datangi karena mereka merasa terdekat dari lokasi viral atau sesuatu hal yang sudah menjadi pembahasan publik di media sosial. Itu yang benar menjadi alasan salah satunya mereka ketika, wah ada truk yang tenggelam nih, oh ada rumah yang satu-satunya yang tidak terkena abu vulkanik, kuasa Allah, itu yang pada viral begitu. Mereka karena rasa dekat, mereka datangi, mereka swafoto. Jadi itu alasan utamanya sebenarnya. Padahal kondisi di lapangan sangat berbahaya ya Mahathir ya. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kami tidak tahu kapan ada banjir, lahar dingin datang, kapan ada yang awan panas, itu sangat berbahaya. Ya, ini attitude yang harus kita perbaiki ketika ada bencana, ada baiknya berdoa, menyumbangkan hal-hal yang baik, bukan malah datang dan bersuah foto dan menyusahkan teman-teman di lapangan, baik itu relawan. Baik Mahathir, it's okay, terima kasih. Salam untuk adik-adik di sana yang tadi mungkin masih in frame sekarang, tetap semangat ya. Sehat-sehat untuk semuanya, it's okay. Sekali-sekali, iya silakan. Oh, terima kasih Mahathir. Dadah boleh. Salam untuk teman-teman di Lumajang, sehat-sehat ya. Insya Allah nanti kita cepat recovery. Terima kasih Mahathir Mohamad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.